Program Studi Agroteknologi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah MTK. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai konservasi tanah dan air, yakni fungsi pokok tanah dan air. Fungsi pokok tanah dan air dalam usaha tani berkelanjutan. Usaha tani berkelanjutan artinya usaha tani untuk kesehatan masyarakat dan lahan dalam jangka panjang. Para petani yang menggunakan sistem metode berkelanjutan berusaha untuk memenuhi kebutuhan makanan yang bernutrisi bagi keluarga dan komunitasnya. Di samping menjalankan konservasi air, meningkatkan kesuburan tanah dan menyimpan benih untuk masa depan. Konservasi tanah air itu sendiri merupakan upaya perlindungan, pemulihan, peningkatan dan pemeliharaan fungsi tanah pada lahan sesuai dengan kemampuan dan peruntukan lahan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan kehidupan yang lestari. Metode usaha tani yang berkelanjutan tidak hanya menghasilkan makanan, tapi juga membuat tanah menjadi subur, melindungi pasokan air, mempertahankan benih-benih yang berharga, memelihara keanekaragaman hayati, dan membuat tanah tetap dapat memberi hidup bagi generasi selanjutnya. Fungsi pokok tanah. Yang pertama, tempat tumbuh dan berkembangnya perakaran tanaman. Yang kedua, penyediaan kebutuhan primer tanaman meliputi air dan unsur-unsur hara. Yang ketiga, penyediaan kebutuhan sekunder tanaman meliputi zat pengatur tumbuh, antibiotik dan toksin anti hama, serta enzim yang dapat meningkatkan kesediaan hara. Yang keempat, habitat organisme tanah, baik yang menguntungkan tanaman maupun yang merugikan tanaman. Adapun fungsi pokok air, yang pertama, pengisi cairan tubuh tanaman. Yang kedua, membantu penyerapan unsur hara atau makanan dari dalam tanah oleh akar tanaman. Yang ketiga, membantu memperlancar metabolisme terutama pada proses fotosintesis, lalu mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tanaman. Yang keempat, melancarkan aerasi udara dan suplai oksigen dalam tanah. Sifat dan fungsi tanah secara fisik. Yang pertama, tekstur. Tekstur tanah merupakan besar kecilnya ukuran partikel yang menyusun tanah. Yang kedua, struktur. Struktur tanah merupakan sifat fisik tanah yang menggambarkan susunan ruang partikel-partikel tanah yang bergabung satu dengan yang lain untuk membentuk gumpalan kecil. Yang ketiga, porositas. Porositas tanah adalah kemampuan tanah dalam menyerap air. Dan yang keempat, warna tanah. Warna tanah merupakan ciri fisik yang paling mudah dikenali. Perbedaan warna tanah umumnya dipengaruhi oleh perbedaan kandungan bahan organik. Semakin hitam warna tanah menunjukkan tanah tersebut semakin subur. Sebaliknya, semakin terang warna tanah menunjukkan tidak suburnya tanah tersebut. Adapun fungsi tanah secara fisik sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya perakaran, penopang tegak tumbuhnya tanaman, dan penyuplai kebutuhan air dan udara. Adapun sifat dan fungsi kimia tanah. Sifat kimia tanah ada dua, yakni pH tanah dan kandungan unsur hara. Adapun fungsi kimia tanah sebagai penyuplai hara atau nutrisi dan unsur-unsur esensi. Sifat dan fungsi biologi tanah. Adapun sifat biologi tanah yakni mikroorganisme mengurai bahan organik di dalam tanah. Dan fungsi biologi tanah sendiri yakni sebagai habitat organisme yang berpartisipasi aktif dalam penyediaan hara tersebut dan zat pemicu tumbuh bagi tanaman, yang secara terpadu mampu menunjang produktivitas tanah untuk menghasilkan biomasa dan produksi tanaman pangan, obat-obatan, industri perkebunan, dan kehutanan, serta hal-hal lain sebagainya. Mungkin itulah dari saya.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.